Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Wah, the first thing that we need to know adalah set our mindset firstly. Mengambil pedang. Apa ini? Oh iya, benar tangannya. Tangan kayak gini? Dada. Salah, ini tangan. Ada lagunya tuh. Bersujud kepada siapa? Kepada Allah. Saya adalah malaikat Israel yang bertugas untuk mencabut nyawamu, wahai Mas Willy. Apakah kamu sudah siap? Belum. Oh, belum. Kenapa? Belum nikah. Oke, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Tepuk tangan pada Mbak Arifah. Islam, yes. Oke, sebelum saya mulai salamnya, saya akan tes dulu nih. Konsentrasinya udah siap belum nih? Wah, udah siap apa belum ya? Ini yang laki-laki, maaf sorry. Ini yang laki-laki di sini, perempuan di sini. Saya tanya dulu nih. Yang putra siap apa belum? Nilainya 67 ya. Ntar saya ulang lagi nih. Saya tanya yang putri. Yang putri siap apa belum? 80. Ya, kita ulang. Yang putra jangan kalah ya, jangan kalah sama yang putri. Oke? Oke, siap ya. Kita kalahkan mereka. Gak boleh nih. Siap ya? Saya tanya nih. Yang putra siap apa belum? Mantap. Oke ya, jadi nilainya 90. Yang putri mau kalah nggak sama yang putra nih? Oke ya, kita coba tes. Kayaknya mayoritasnya lebih banyak deh. Oke deh, setengah-setengah ya. Cuman agak baiknya ada kesini jadi lebih kelihatan banyak. Oke, saya tanya, yang putri siap apa belum? Ya, oke, sekarang semuanya. Adik-adik semuanya siap apa belum? Oke, mantan adik-adik siap belum? Mantan adik-adik itu ibu-ibu. Iya, oke teman-teman. Oke ya, karena udah siap, saya akan buka saya dengan assalam ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, salamnya ini ya. Waalaikumsalamnya agak campur-campur ya, karena nggak bareng gitu. Nggak apa. Baiklah teman-teman, jadi sebelum saya akan mulai dengan tadi udah tepuk anak soleh sudah ya? Oke. Sekarang saya akan tanya, gini aja. Nanti kalau saya tanya, kalau kau anak soleh tepuk tangan, bisa tepuk tangan ya? Oke ya? Tepuk. Oke, saya tanya nih, kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak salah tepuk tangan. Anak salah. Iya, perhatikan ya. Oke, kita kesel aja, gak apa-apa, kita kesel aja. Anak salah, ini anak sekolah tuh kalau ada yang salah, salah. Gak boleh ya, gak boleh ketawain. Oke, sekarang saya tes lagi. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh jangan tepuk. Kayak seperti itu. Oke, gak apa ya. Gak apa. Kita akan mulai lagi. Sekarang pertanyaannya adalah, tadi sebelum kesini udah pada mandi kan? Udah pada mandi kan? Nah, berarti kan nih. Berarti kalau siapa sudah mandi berarti bilang saya gitu ya. Nah, saya tanya, siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Oh, mandi sendiri semua? Beneran? Yang anak kelas 1 udah mandi sendiri? Udah? Oke, kita akan tes lagi. Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Pakai sabun cuci? Gak boleh. Aduh, berarti kan ya? Sekali lagi. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandinya di kamar mati? Wah, sip, keren kan? Keren mati ya? Kalau mandi di kamar mati nanti jadi kayak mandi jenazah dong, sama kayak gini ya. Pocong nanti ya.
Pocong itu nggak ada teman-teman ya. Itu cuma halusinasi kita. Jadi kita nggak boleh takut ya. Kalau kita anak beriman, kita nggak boleh takut sama hantu ya. Karena hantu ini teman-teman, masa regional itu. Pocong itu cuma dikenal di Indonesia teman-teman. Di luar negeri sana ada itu hantunya itu berjas gitu ya. Dracula gitu. Jadi kalau ada hantu luar negeri kesini, wah kita mungkin nggak takut ya. Mungkin pocong tuh di luar negeri wah imut gitu. Jadi kita nggak boleh takut ya sama hantu ya. Karena kita takutnya itu harus sama Allah. Oke, perhatikan teman-teman. Nah, sebelum saya akan mulai ceritanya, tadi kesini ada yang naik sepeda, benar? Nah, ada yang naik motor, nggak ada? Nah, oke, saya tanya, siapa yang tadi diantar pakai sepeda motor? Nah, siapa yang naik mobil ambulan? Oh, nggak ada. Untung ya. Kalau ambil itu untuk cara jenazah ya, atau untuk orang sakit. Oke, teman-teman. Sekarang sebelum saya mulai ceritanya, saya harap teman-teman ini adalah diri pribadi yang solih dan pintar. Nah, siapa yang pengen jadi anak pintar? Keren. Pintar matematika, pintar IPA, pintar bahasa Inggris. Wih, keren. SD pelajaran bahasa Inggris dari kelas berapa nih? Satu ya. Wih, keren. Sip. Jadi kalau kamu mikir semua pelajaran itu susah teman-teman, nanti akan jadi susah. Tapi kalau kamu pengen mudah, kamu tanamkan dalam hati kamu, tanamkan dalam otak kamu, pelajaran itu semuanya mudah. The first thing that we need to know adalah set our mindset firstly. Jadi hal pertama yang harus kita tanamkan dalam otak kita adalah atur bahwasanya pelajaran itu mudah. Nah, yang kedua adalah nggak boleh benci gurunya. Kalau kamu benci gurunya, pelajaran yang disampaikan nanti nggak akan masuk. Sampai sini paham teman-teman ya? Nah, oke. Sekarang saya mau cerita. Pada suatu hari, ada seorang pemuda yang berjalan di sudut kota Mekah. Nah, harusnya nggak jalannya kayak gitu ya, itu kan efek aja. Nanti dengerin ya, nanti kamu yang bisa ngejawab di akhir jam ya nanti setengah 6 nanti akan ada sedikit hadiah gitu ya. Nah, nanti perhatikan kisah-kisahnya, oke ya? Saya cuma bawa 3 deh kayaknya. Tapi ya semoga lumayan lah ya. Oke teman-teman. Jadi suatu hari ada seorang pemuda yang berjalan di mana? Di sudut kota Mekah. Nah, ternyata seorang pemuda ini sebelum Islam datang, sebelum agama Islam datang ini, mereka itu teman-teman pemuda ini, mereka ini bikin suatu kesesatan. Mereka ini foya-foya, mereka ini jahiliyah atau bodoh. Wah, mereka ini nggak berakhlak teman-teman. Nah, ketika berjalan di sudut kota Mekah, melihat saudara-saudaranya, melihat teman-temannya itu kebanyakan di sekitar Mekah dulu ada ribuan berhala. Tahu berhala nggak? Berhala itu dari tanah liat atau dari batu, dibikin sendiri, disembah sendiri. Dan mereka yakin bahwasanya berhala itu bisa bikin manfaat. Ada yang bisa nurunin hujan, ada yang bisa tumbuhin tanaman, ada yang bisa bikin subur tanah. Nah, gitu. Padahal kita tahu batu itu bisa ngasih manfaat nggak teman-teman? Nggak bisa. Nah, contoh nih, ada batu nggak? Batu kalau udah biasanya dari akik ya. Tapi kalau enggak kan cuman patung besar. Wah, disembah dulu tuh di sekeliling Mekah tuh banyak ya, disembah. Nah, padahal kita hari ini kita tahu tuh, batu itu kalau kita sembah, wah, bisa nggak batu itu mukul kita? Nggak bisa. Batu itu ngasih turun hujan, bisa nggak? Nggak bisa ya. Nah ini perbuatan yang bagus apa enggak? Tidak baik. Mereka ini salah. Akhirnya, wah teman-teman kok ini yaudah deh, aku tinggalkan. Aku berjalan lagi di sudut kota Mekah yang lain. Enggak, ini efek aja ya. Nah, berjalannya kayak gitu mungkin. Nah, kemudian di sana ternyata melihat saudara-saudaranya itu perang antar suku. Wah, jadi dahulu itu suka berperang teman-teman. Wah, perang tuh enak apa sakit atau gimana tuh perang? Sakit ya. Wah, jadi suatu saat orang tuh suka berperang teman-teman. Pakai kuda. Wah, suara kuda tuh gimana sih? Saya nggak bisa niruin. Suara kuda tuh gimana suara kuda? Mungkin gitu ya. Nah, suara apa teman-teman? Nah, dengerin suara apa tadi? Suara apa? Suara Kak Rizal niruin suara kuda. Ya, kalau ini suara apa? Apa? Suara apa? Ya bisa. Kucing lah, kan ada
ibunya. Masa kucing? Hah? Kucing naik kuda. Kuda nginjak kucing kayaknya. Jadi suaranya kayak gitu ya. Nah teman-teman, pas perang gua mau ngambil pedang. Bayangin ya, bayangin. Tarik tuh. Ini apa? Oh Mi, ini apa ini? Tadi mau ngambil pedang. Apa ini? Oh iya benar tangannya. Kalau kayak gini? Dada. Salah, ini tangan. Salah. Masa pamit Bu? Bu, saya berangkat dulu ya. Dada. Salah, ini tangan gitu. Atau ya saya berangkat TPA dulu, kepala. Jadi ini bukan dada ya, ini tangan ya. Oke, kita kembali ke sini. Ambillah pedang. Nah, kemudian berperanglah dia. Ding 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 ding, kena. Kena sini. Ketusuk. Meninggal. Nah, enak nggak? Nggak enak. Ada yang pakai panah. Panah tuh. Ternyata keren ya. Lempar tuh, lempar, tarik ya. Kok nggak sampai? Kan tinggi, panahnya tinggi ya. Belok ke sini ternyata. Wah teman-teman, kena panah tuh sakit nggak? Sakit. Wah. Jadi orang dulu suka berperang. Pertama nyembah berhala, yang kedua suka berperang. Ada yang pakai pedang, ada yang pakai panah. Nah, berperang lah dia. Ada pemuda ini mikir, teman-temanku kok mereka suka berperang, baik nggak? Bagus nggak? Enggak. Akhirnya, waduh ini nggak bener nih. Ya udah deh, kita nggak bestie guys. Kita pergi. Wah, pemuda ini pergi, meninggalkan pemuda yang suka berperang tadi ya, sampai ke sudut Mekah yang lain. Berjalan, gimana tadi? Nah, mungkin kayak gitu. Nah, berjalanlah dia sampai ke sudut Mekah yang lain. Bertemu apa? Orang yang mabuk-mabukan. Nah, baik nggak? Enggak. Jadi kalau kamu nanti belajar sampai SMP, SMA nanti ada zat dalam minuman keras itu yang nggak baik bagi tubuh kita ya. Kan masih anak SD nih, ya ntar kan bakal SMP, bakal SMA. Nah, nanti kalian akan kasih belajar tuh bagaimana nggak bagusnya zat yang ada dalam minuman keras itu. Nanti akan menggerogoti tubuh kita. Nggak enak, nggak bagus tuh. Nanti kita cepat meninggoy ya, cepat meninggal nanti. Nah, kemudian ketika orang ini mabuk-mabukan, nah mungkin nih buka tutupnya, kasih ke gelas, duduk. Diminumlah dia. Mabuk-mabukan, mabuk lagi. Kamu kok ada dua? Giginya ompong. Enggak ya? Ternyata mabuk-mabukan gitu. Bagus enggak? Enggak. Akhirnya pemuda ini pun berjalan di sudut kota Mekah yang lain. Wah, karena udah tahu tuh tadi ada temannya yang nyembah berhala, ada orang yang suka berperang, ada yang suka mabuk-mabukan. Wah, bener udah nggak bener nih semua nih. Ya udah deh, aku coba cari bestie yang lain. Kita mau cari yang lain nih. Siapa tahu ada yang baik, ya. Sorry, kayak siswa-siswi SDN Tanjungan, ya. Nah gitu. Nah berjalanlah dia di sudut kota Mekah yang lain. Bertemu apa? Melihat seorang ibu yang mau melahirkan, ya yang sudah melahirkan. Nah, melahirkan. Tahu nggak sih teman-teman semua? Kalau dahulu sebelum Islam datang, kalau ada seorang ibu yang melahirkan anak laki-laki, maka orang tuanya akan bangga. Tetapi kalau melihat seorang anak perempuan yang lahir di muka bumi ini, maka mereka akan bersedih. Ini kok kalian ada di sini ya? Nah, kenapa guys? Kenapa teman-teman? Sebelum Islam datang mereka ini sedih. Tahu nggak kenapa? Karena mereka pikir anak perempuan nggak bisa berperang, jadi nggak guna. Jadi kalau punya ada seorang ibu melahirkan anak laki-laki, wih, ayahnya bangga. Wih, anakku laki-laki, anak wah mungkin gitu ya. Tapi kalau ada mungkin dilempar-lempar gini ditangkap. Tapi kalau anak perempuan yang lahir lempar, wih, nggak ditangkap mungkin ya. Lempar, wih, ditendang lah dia. Nah, ketika seorang ayah ini tahu
bahwasanya seorang ibu ini melahirkan anak perempuan, apa yang terjadi teman-teman semua? Wah, ada yang tahu? Iya. Jawabannya adalah dibunuh. Entah itu bagaimana caranya, ada yang dikubur hidup-hidup dan lain sebagainya. Nah, diambillah pedang, seperti tadi mungkin ya, mengambil pedang, ambil wadahnya, overnya ya, udah keluar di pedangnya kan, ambil bayinya, mungkin dilempar gini, kasihan ya, bayi imut-imut dibunuh ya. Wah, ada juga teman-teman yang diambil bayinya sama ayah ini, suara bayi kayak gitu ya. Bayi sedang ngapain tuh kalau gitu, nggak tahu ya, nangis. Kalau tahu nggak? Emang iya, emang bisa ngomong bayi. Kok tahu? Nah, kemudian diambillah bayi itu, kemudian apa yang si ayah ini teman-teman? Ada suatu cerita dalam satu riwayat, diambillah ditaruhlah bayi itu di suatu tempat, kemudian ayah ini bawa cangkul, menggali lubang, Mas, yang kira mas, enggak kena mas. Yang ini udah, sekarang yang sini gede. Mas, yang kira di, enggak kena di. Bisa. Enggak kena loh. Boleh percaya. Ya, ambillah tuh. Pakai pukul, lempar. Enggak kena ya? Enggak. Ya udah, alhamdulillah. Nah, diambillah bayi ini. Ditanam dia. Kayak pohon ya, ditanam, bukan ditanam ya, emang mau dikubur gitu, karena bayi perempuan teman-teman. Ini sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad berdakwah gitu. Ini ceritanya tuh banyak banget teman-teman ya, kalau kamu baca dalam Sirah Nabawi itu. Nah ini sebagian ceritanya aja ya, yang kelihatannya nggak patut dicontoh, saya akan ceritakan ke kamu semua, biar ada gambaran gitu. Ditanam bayinya, diuruki, karena apa? Makan tanah ya. Wow, meninggal bayinya. Wah, perbuatan yang baik apa enggak? Enggak. Wah, jadi teman-teman, ketika bayi ini udah dikubur hidup-hidup, wah ini adalah salah satu kebodohan, salah satu kejahilan umat kafir Quraisy kala itu sebelum memeluk Islam. Nah, kemudian seorang pemuda ini pun merasa dirinya seperti ini. Wah, benar-benar udah nggak bener nih ya. Pertama tadi ada nyembah batu, yang kedua suka berperang, yang ketiga adalah suka mabuk-mabukan, yang keempat suka membunuh bayi perempuan. Alhamdulillah ya teman-teman, ini hidup. Alhamdulillah teman-teman semua ya. Jadi kita ini alhamdulillah harus bersyukur sama Allah karena kita hidup di zaman Islam. Kita lahir berislam gitu ya. Nah, alhamdulillah sekarang terjaga tuh anak perempuan, laki-laki semuanya terjaga. Nah, kita harus bersyukur kepada siapa? Allah, ada lagunya tuh. Bersujud kepada siapa? Kepada Allah. Bersyukur sepanjang waktu. Terus apa? Ada yang tahu nggak? Setiap nafasmu, seluruh hidupku. Lupa saya. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur padamu ya Allah. Tahu gak? Kau jadikan kami saudara. Gak apa. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur padamu ya Allah. Nah, jadi teman-teman, kita ini harus bersyukur sama siapa? Allah. Nah, oke teman-teman. Sekarang nanti kita selingin dulu ya. Nanti pemuda nanti ada kisah lanjutannya. Kita selingin dulu. Kita sebagai seorang siswa harus menjadi orang yang soleh dan cerdas. Nah, oke, teman-teman perhatikan sini. Siapa yang mencerdaskan kita? Allah. Nah, siapa yang mengenyangkan kita? Allah. Siapa yang melahirkan kita? Ya, kok beda jawabannya? Ya, yang benar adalah Allah perantara ibu. Karena rata-rata bayi ini lahir ada 9 bulan 10 hari ya. Kalau ibu bisa menghandle, kayak tahu ya. Kalau ibu-ibu bisa mengatur kelahiran bayinya, maka mungkin kayak gini. Wah, udah 9 bulan nih, ya kan?
Kalau ibu-ibu yang melahirkan anak, wah, yang benar itu adalah Allah melalui ibu. Nah, maka mungkin kalau seandainya keluarga ini ekonominya masih berkurang, maka gini, nak jangan keluar dulu ya, nanti ibu akan keluarkan kamu 10 bulan lagi, nunggu sawahe payu. Nah, engko nek wis sawahe payu, tak jenenge Wahyu, sawahe payu. Nah, ring nama Wahyu gak? Ya, bercanda ya. Kemudian, tetapi jadi yang melahirkan tuh Allah perantara ibu, nggak bisa ibu ini mengatur kelahirannya, nggak bisa. Oh baru berapa bulan, oh udah bosen bawa berat, melahirkan nggak bisa ya. Nah itu perantara ibu. Jadi yang melahirkan siapa? Allah perantara ibu. Nah mungkin jadi ibu ini nggak akan sadar, nggak akan bisa, mungkin hanya memprediksi ya. Mungkin ada seorang ibu-ibu jalan ke pasar, nah kemudian merasa bayi ini mau lahir, akhirnya dibawalah dengan mobil Kijang Innova menuju rumah sakit terdekat. Tetapi qadarullah, ibu ini melahirkan anak di dalam mobil. Akhirnya mungkin bisa dikasih nama Muhammad Kijang Innova. Oh enggak, kalau namanya jadi mobil ya. Oke teman-teman, kita akan masuk lagi ke siswa tadi, menjadi siswa yang soleh dan cerdas. Perhatikan. Nah, kalau orang cerdas dan soleh itu, perhatikan, otaknya harus cerdas, hatinya harus bersih, amalnya harus lurus. Jadi otak cerdas, hati bersih, amal lurus, amalnya lurus. Dia nggak boleh melencong. Jadi hatinya bersih, otaknya cerdas, nggak boleh untuk ngapusi. Nek dirimu semua teman-teman, wes pinter semua mata pelajaran, jadi menteri, wah jadi orang petinggi, kalau nggak hatinya bersih maka bisa untuk korupsi. Wah makan uang rakyat nggak boleh, haram gitu ya. Makan uang rakyat, nanti di neraka nanti kita makan, kalau makan yang nggak halal tuh kita sama aja makan bara api yang membara. Arep ngerti mau saya juga masak sate teman-teman, nah itu kau makan itu, wah nggak enak kan, itu sangat panas nanti ya. Nah kemudian kalau hatinya nggak bersih, niatnya juga nggak akan lurus, amalnya juga akan lurus. Contoh, ke masjid tarawih membawa sendal swallow. Nah, membawa sendal swallow ke sholat tarawih, pulang membawa sendal Eiger. Wah bagus nggak? Nggak baik. Ini harganya 7.000 katalah, yang satu harganya 120. Jadi nggak boleh ya teman-teman, neng masjid niatnya ngijolke sendal. Wah nggak boleh. Nah yang pertama tadi apa? Otak cerdas, hati bersih, kemudian amal lurus. Nah, jadi kita harus niat lurus, niat dalam beramal. Insya Allah pahalanya akan sampai. Kalau kita ini riya, maka nggak akan sampai. Ada yang suka sedekah, ada yang suka bantu temennya ngasih jajan nggak teman di sekolah? Ada? Wih keren ya. Jadi teman-teman ada suatu ayat kayak gini. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Jadi kalau teman-teman sedekah, infak, pengen dipuji kancane atau pengen dipuji gurune, wah itu amalnya nggak ikhlas sama Allah, pahalanya nggak sampai ke akhirat teman-teman. Contoh nih, kamu namanya siapa Dit? Husna ya. Husna infak 1 juta untuk masjid sekitar, masjid dekat, sedekah karpet, wah tapi bikin pamflet dari sini sampai pasar di sana, bikin pamflet, bikin brosur bahwasanya Husna sedekah 1 juta, Husna sudah dulu, wah pengen dapat pujian manusia, nih amalnya lurus enggak nih? Enggak, untuk dapat pujian manusia, jadi enggak akan sampai ke akhirat. Nah, jadi kalau kita niat sedekah ikhlas mata-mata sama siapa? Sama Allah. Nah, oke teman-teman, kita akan masuk ke cerita pemuda tadi. Masih ingat ya kisah pemuda tadi? Yang pertama, dia nyari teman di sudut kota Mekah, tetapi ternyata temannya itu ngapain? Pertama adalah suka nyembah batu, berhala. Kemudian suka berperang. Kemudian yang ketiga suka mabuk-mabukan. Yang keempat suka membunuh anak bayi perempuan. Nah, akhirnya dia mendaki bukit atau gunung yang bernama Jabal Nur. Nah, di sana ada gua yang bernama apa? Pernah dengar nggak? Gua Hiro. Nah, Gua Hiro teman-teman ya. Di sana menyendiri. Wah, teman-temanku udah nggak baik ini, ya udah aku menyendiri aja. Akhirnya di sana berdatanglah malaikat siapa? Malaikat Jibril datang memeluk.
Nabi Muhammad. Nah, kemudian ditanya, wahai Muhammad, ikra, bacalah. Gak bisa wahai malaikat, ikra. Gak bisa, ikra, bacalah. Oh, gak bisa, ya. Nah, dapat wahyu pertama apa? Surat Al-Alaq 1 sampai 5. Ada yang pernah hafal nggak? Al-Alaq 1 sampai 5. Kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, bisa nggak? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kayaknya bisa mbaknya ini. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, kemudian takut turun dari gua Hira diselimuti sama istrinya. Siapa istrinya Nabi Muhammad namanya? Ayo, siapa yang tahu? Ya, oke, challenge. Siapa yang tahu nama istri Nabi Muhammad ketika wahyu pertama turun? Maju ke depan, ada hadiah. Yo, siapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Yo, siapa? Depannya K. Aku nggak dengar. Pokoknya maju sini dulu. Yo, siapa? Dani, banyak? Dani, ya sini. Oke. Kita tes ya teman-teman. Apakah benar ya? Nanti kalau salah apa nih? Gimana nih? Baik, depannya K terus H terus O. Ya, oke. Kita akan tanya dulu. Namanya siapa? Dengan siapa? Alifa. Alif kata cing. Bukan ya. Alif. Namanya panggilannya Alif. Oh, Alifa, bukan Alif ya? Oh, mungkin kalau ada nama Alif, nama panjang siapa? Alif, Ba, Ta, Fa. Oh, bukan ya? Oke, Alifa. Pertanyaannya adalah, siapakah istri Nabi Muhammad yang menyelimuti Nabi Muhammad ketika wahyu pertama turun dari malaikat Jibril dari Al-Alaq 1 sampai 5? Jawabannya adalah Oke, kita langsung kasih aja mic-nya ya, Mbak Alifa. Oke, siapa Mbak? Khadijah. Benar nggak teman-teman? Benar, yuk tepuk tangan pada Mbak Alifa. Nah, ini ada sedikit titik Pak. Oke, thank you. Ya, sip, oke. Oke ya. Nah, teman-teman, namanya tadi adalah Khadijah. Nah, kemudian singkat cerita, beliau akhirnya menjadi Nabi dan Rasul utusan Allah. Nah, kemudian teman-teman, singkat cerita, Nabi Muhammad ini dakwah sampai kita ini dapat Islam. Oke. Nah, kalau kita ini jadi anak soleh, solehnya di sini ya, soleh dan solihah, maka kita akan ketika nanti meninggal, malaikat Israel, siapa nama malaikat pencabut nyawa? Israel. Malaikat pencabut nyawa Israel ini akan datang kepada kita dengan wajah yang tersenyum, ramah. Kalau anak durhaka, anak nggak berbakti sama orang tua, maka akan datang dengan wajah yang menyeramkan. Kalau insya Allah kita ini anak soleh dan solihah, anak baik semua. Jadi nanti kalau kita dicabut nyawanya sama Allah, malaikat Israel datang dengan secara tersenyum. Malaikat Israel datang. Assalamualaikum wahai anak soleh. Nama siapa nama kamu? Oke. Namanya Mas Willy. Kelas berapa Mas Willy? Kelas 4, oke. Saya adalah malaikat Israel yang bertugas untuk mencabut nyawamu, wahai Mas Willy. Apakah kamu sudah siap? Oh, belum. Kenapa? Belum nikah. Oke, nah, kemudian datang lagi. Ya, kita lihat Mas ya. Kemudian, malaikat Israel datang kepada anak yang solihah, ya. Wah. Assalamualaikum wahai anak solihah. Nama kamu siapa? Indira. Wah, aku adalah malaikat Israel yang akan bertugas untuk mencabut nyawamu. Apakah kamu sudah siap wahai Indira? Belum. Kenapa? Oh, belum ada bekal. Oh ya, nanti minta panitia bekal takjil. 2 Mbak. Bu, nanti 2 Bu. Oke, teman-teman. Nah, kemudian jika ada anak durhaka, yang membangkang sama orang tua, diperintah sama orang tua, nggak mau, nanti malaikat Israel ini datang dengan wajah yang menyeramkan. Maka dicabutlah orang yang durhaka ini nyawanya pelan-pelan. Nah,
buat mainan ya. Jadi nyawanya kalau dicabutnya susah nanti ya. Tapi kalau anak baik, insya Allah dicabutnya mudah. Nah, siap jadi anak soleh teman-teman semua? Ya, siapa yang siap jadi anak soleh? Ya, oke. Saya tanya dulu lah. Nanti bilang jawabannya berdasarkan yang saya bilang ya. Perhatikan. Siapakah nama Tuhanmu yang Esa? Namanya semua ya, sudah siap. Siapakah nama Tuhanmu yang Esa? Siapakah nama nabimu yang agung? Allah kan mencintai, Allah kan menyayangi pada santri yang rajin mengaji. Siap, bilang siap ya. Pada santri yang rajin mengaji. Pada santri yang rajin mengaji. Pada santri yang rajin menangis. Woi, konsentrasinya keren. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Oke. Yo, sekarang ada pertanyaan lagi. Nanti yang bisa dapat ada sebuah hadiah dikit-dikit. Oke, teman-teman. Oke. Sekarang, ketika orang ini masuk ke dalam surga, perlu tiket apa enggak? Kalau kita ada yang pernah ke kebun binatang? Pernah. Nonton apa? Nonton hewan. Oke, ada. Sekarang ada penguin deh kayaknya di terakhir saya ke sana. Oke, kita next. Kalau masuk ke suatu tempat wisata perlu tiket nggak? Perlu tiket, ya bener banget. Nah, sekarang kalau kita masuk surga itu juga perlu tiket. Tiketnya apa teman-teman? Ya jadi anak soleh, sholat, zakat, sedekah, puasa. Bunyal Islamu ala khamsin. Nah, syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumil ramadan. Nah, salah satunya adalah di antara 5 ini Islam dibangun atas 5 perkara. Pertama syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua adalah shalah. Yang ketiga zakat. Yang keempat adalah haji bagi yang mampu. Dan yang kelima adalah puasa Ramadan. Nah, siapa yang nggak puasa? Yuk. Oke, nggak apa. Yang penting mungkin ada. Oke, ya. Kita next. Kita masuk ke surga pasti ada tiket. Nah, tiketnya 5 ini tadi ya teman-teman ya. Nah, oke. Sekarang ketika orang ini masuk surga, pasti di sana ada orang, bukan orang ya, ada malaikat yang ngejaga. Jadi ketika orang ini masuk neraka atau masuk surga pasti ada yang jaga, gitu ya. Pasti ada yang jaga. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Jadi teman-teman, orang masuk neraka itu ternyata berbondong-bondong dan orang masuk surga itu ternyata berbondong-bondong. Jadi rombongan ya teman-teman ya. Jadi kita ini ada 2 opsi, mensukseskan dakwahnya setan apa ikut menghalangi dakwahnya setan. Nah, ingin mensukseskan apa menghalangi? Iya, kita harus halangi dakwahnya setan. Nah, pertanyaannya adalah ketika masuk neraka, masuk surga, nah, kita semoga nggak masuk neraka ya teman-teman ya. Kita nggak boleh mampir ke sana. Nah, ada malaikat penjaga neraka dan malaikat penjaga surga. Apakah di antara teman-teman semua ada yang tahu siapa nama dari 2 malaikat ini? Siapa malaikat penjaga surga dan siapa malaikat penjaga neraka? Wow, ada yang bisa maju ke depan? Oh ya, ayo Mbak. Oke, apa? Oke. Nah, oke ya. Mbak siapa namanya? Mbak Firly. Kelas berapa Firly? Kelas 5. Oke, kelas 5. Oke. Jadi insya Allah ada belajar agama ya. Nah, malaikat penjaga surga dan malaikat penjaga neraka. Apakah kamu bisa menyebutkannya? Nah, sebutkan siapa nama malaikat penjaga neraka dulu. Malik. Ya, Malik. Kemudian siapa nama malaikat penjaga surga? Ridwan. Ada yang namanya Ridwan? Gak ada ya? Oke, yuk. Benar apa salah? Benar. Yuk, tepuk tangan kepada Mbak Firly. Yeay. Ya, oke. Nih kan bisa kasih bikin jago jajan. Ya, oke. Nah, teman-teman, setelah kita nanti, wah, semoga enggak ya teman-teman ya. Semoga kita enggak mampir ke neraka. Tahu enggak sih teman-teman? Ada yang pernah ngafal surat An-Naba enggak? Pernah enggak? Yang kayak gini. Inna jahannama kanat mirsada littagina ma'aba. Mic-nya kayak enggak sensitif ya. Mungkin puasa ya.
ulang. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba. Nah ini la yadhukuna fiha bardau wala syaroba. Di sana aja. Jadi teman-teman, di neraka itu orang itu nggak pernah merasakan hawa dingin dan nggak pernah merasakan minum. Nah, dalam ayatnya kayak gini, sangat ngeri ya. La yadhukuna fiha bardau wala syaroba. Orang di neraka nggak akan pernah merasakan hawa dingin dan nggak pernah merasakan dikasih minum. Jadi kalau kita ini di sini ya, alhamdulillah nih kita udah sore hari ini kan enak nih ya, hawanya sejuk, sepoi-sepoi pagi-pagi enak, kita jalan-jalan, bulanan, petasan, ada yang kayak petasan ya? Nah teman-teman, sejuk ya, tapi di neraka nggak pernah merasakan sejuk kamu. Terus nggak pernah dikasih minum. Seandainya minta minum, wah, minumannya apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Kalau kamu nih pergi ke pasar, ada beli jajan, jus jeruk, jus mangga, cappuccino cincau. Wah, di neraka nggak ada teman-teman. Kalau kamu minta minum, opsinya cuma ada dua. Lanjutannya adalah lanjutan dari la yadhukuna fiha bardau wala syarobah. Lanjutannya adalah illa hamimau wa ghasaqo. Wah, opsinya cuma dua. Kalau kamu minta, malaikat, aku minta minum. Yo, boy. Wah, minumannya cuma ada dua. Jawabannya pertama adalah hamimau, itu adalah air yang mendidih. Oh, mau nggak minum air yang mendidih? Ya air panas. Oh nggak ada es teh. Wah kemudian yang kayak gini. Oh udah ada seorang masuk neraka. Malaikat, aku minta minum. Yo, apa ini? Air yang mendidih. Mau yang lain? Ya udah. Yo, apa ini? Ghasaqo. Artinya adalah nanah. Mau nggak nanah? Nanah. Itu kayak jus lychee gitu ya. Kan warnanya putih. Wah enggak deh. Tapi baunya menyengat ya. Ini nanah. Jadi dalam suatu ayat itu dikatakan illa hamimau wa ghasaqo. Yang pertama adalah air mendidih, yang kedua adalah nah, kedua. Malah kan minta minum. Yo, apa ini? Nanah. Mau. Lah artinya apa? Jus jeruk. Dia enggak ada ya. Kasih, mau minta makan. Wah malaikat, aku minta makan. Yaudah, nih, apa ini? Wah kalau jengking, wah darah dan sebagainya. Mau, nggak mau. Lah artinya apa? Mie ayam. Wah nggak ada. Wah, jadi teman-teman kita semoga nggak lampir ya, karena nggak enak banget gitu ya. Nah, oke teman-teman. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah, kita udah sampai di bulan Ramadan, ya nggak? Nah, pertanyaannya adalah untuk laki-laki aja deh. Nah, di bulan Ramadan itu adalah ada hari yang namanya Nuzul Quran, diturunkannya Al-Quran. Jadi ketika Al-Quran turun, itu adalah buku petunjuk kita di dunia dan di akhirat. Ya, ada yang pernah beli handphone? Anak SD nggak boleh beli handphone? Ya, ntar SMP ya, SMP aja. Wih, kok bawa apa kan? Bilang siapa tuh? Orang tua itu sendiri. Jadi kalau kita beli handphone, kita beli mesin cuci, kita beli TV, pasti di sana ada manual book atau buku petunjuk biar nggak salah make. Contoh nih, aku beli ini, contoh ini pasti dulu baru nih ya, speaker nih. Ini ada baru tuh. Nah kemudian di sana ada colokannya, ada buku petunjuknya, biar nggak salah, biar nggak konflik. Apakah colokanku dicolokin dengan cop-copan listrik ataukah di hidung? Kan nggak boleh. Nah ya kan, nah pasti ada buku petunjuknya. Sama teman-teman. Kita diciptakan di dunia ini umurnya tuh nggak akan rata-rata nggak sampai 100 tahun teman ya. Nabi Muhammad tuh umurnya 63. Jadi kalau lebih dari 63 itu termasuk panjang, kurang dari 63 itu termasuk pendek. Nah, ketika Allah turunkan Al-Quran, ya udah itu jadi petunjuk kamu tuh. Oh ini jalan menuju surga penuh taatan sama Allah. Oh jalan menuju neraka penuh dengan maksiat, foya-foya dan sebagainya. Nah pertanyaannya adalah, siapa yang bisa menyebutkan? Nah, kayak gini ya. Jadi Al-Quran itu keasliannya terjaga teman-teman ya. Dari zaman Nabi Muhammad ada sampai sekarang terjaga, isinya sama ya. Nah, kemudian siapa yang bisa menyebutkan berapa jumlah juz dalam Al-Quran dan berapa banyak suratnya?
Gak apa, gak apa. Oke. Gak apa sini. Nah, oke, Kak Rizal akan tanya nih. Sekarang kelas berapa? 4. Oke ya. Kelas 4 namanya Mas Dava. Bisa, semoga bisa nih, teman-teman ya. Nanti bisa ke Mas Dava nih. Yo, sekarang pertanyaannya ya. Jusnya ada berapa? Jawabannya ada berapa? 30. Ada berapa Mas Dava? Ya 30. Oke, tepuk tangan dari Mas Dava, ayo. Ya. Oke, ini Mas Dava, sini dulu. Buat jajan some ya. Ya, oke. Yo, tepuk tangan buat Mas Dava sekali lagi. Nah, oke teman-teman. Sip. Oke, teman-teman. Kita akan mulai lagi tuh. Kita akan mulai dulu. Kita akan ulang sedikit terus kita tutup. Tadi ada seorang pemuda yang berjalan di kota Mekah, nemuin kebiasaan buruk orang Mekah sebelum Islam datang. Pertama tadi apa? Nyembah batu. Nah, yang kedua suka ngapain? Berperang, betul banget. Yang ketiga adalah mereka ini suka mabuk-mabukan. Yang keempat suka bunuh anak perempuan. Nah, kemudian singkat cerita beliau jadi nabi, kemudian dapat wali pertama, istrinya namanya Khadijah. Terus kemudian beliau dakwah sampai akhir hidupnya, dan kita ini alhamdulillah jadi anak-anak soleh sampai sekarang. Ya oke. Yuk, kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Siapakah nama Tuhanmu yang Esa? Siapakah nama Nabimu yang agung? Allah kan mencintai, Allah kan menyayangi pada santri yang rajin mengaji. Pada santri yang rajin mengaji. Pada santri yang rajin mengaji. Nah, semua ya. Jadi ini udah selesai, nanti gimana Bu? Nanti menit. Ya, oke teman-teman. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya kurang lebihnya mohon maaf banget. Tadi udah kenal belum sih? Belum ya? Saya nggak akan, mungkin suatu saat kita dapat bertemu lagi. Saya rumahnya di SMP Negeri 3 tuh. Nanti kalau mau mampir ke rumah saya kasih Kiko. Katanya minuman kekinian, atau Kiko nggak sih? Enak ya. Coklat ya. Oke ya. Nah teman-teman, kalau ada salahnya saya mohon maaf banget. Mungkin saya salah ucap atau saya menyakiti hati teman-teman semua. Jangan sampai nanti ketika pas pulang dendam sama saya. Nanti kalau udah ada salah, saya minta maaf banget ya. Mungkin teman-teman kalau salah ucap sama saya, kita juga saling mengikhlaskan. Karena kita ketemunya mungkin cuma sore ini, nggak tahu ntar bisa ketemu lagi atau enggak. Kita akan semoga sukses di bulan Ramadan. Kita semua amal kita diterima. Kemudian kita berusaha untuk berdoa sama Allah agar masuk surga bersama-sama. Amin ya Rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya minta maaf, ada lebihnya mohon dikembalikan. Ada lebihnya nggak? Kembaliin dong. Oke ya teman-teman, mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Bersama saya Rizal Aziz, saya pamit undur diri. Akhir dawana akhir kalam astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali kita tepuk tangan bersama-sama. Yuk. Nggak pakai. Jadi kita mau angkat ustazah. Ini di Tanjungan. Oke. Kamu kelas berapa?
Jalannya angel. Lurus ya, Mang. Iya iya sama. Jalan pulang. Langsung kali Mbak. Ya. Iya dah. Ya wis. Siap. Karena ada mulai Ah. apa loh? Soal langsung mulai. Ini lah belajarmu wis menang. Ya, TPA-mu kalau gurune to. Ya enak. Cuma gitu kan. Ben dirimu langsung ngajar TPA. Mantap. Ya, share vlog lho, Oke, Mbak. Thank you. Warahmatullahi wabarakatuh.